Kutukan uang haram. Di sebuah desa yang damai, ada seorang ustadz bernama Rahmat. Ia dihormati oleh warga karena ilmunya yang luas dan khotbahnya yang selalu menenangkan hati. Setiap tahun, ia bertanggung jawab mengelola zakat dari para jamaah untuk dibagikan kepada fakir miskin. Namun, di balik citranya yang saleh, Rahmat menyimpan rahasia kelam. Uang zakat yang seharusnya untuk kaum duafa, diam-diam ia kurangi. Dengan berbagai alasan, ia mengambil sebagian untuk kepentingan pribadinya. Membangun rumah mewah, membeli mobil, dan hidup dalam kemewahan yang tak wajar. Hanya sedikit saja. Aku juga butuh hidup enak. Pikirnya setiap kali memasukkan sebagian uang zakat ke dalam kantongnya. Warga tidak curiga, karena siapa yang akan menuduh seorang ustadz mencuri uang zakat? Namun, keadilan Tuhan tak bisa ditipu. Awal kutukan. Suatu malam, setelah makan malam yang mewah, Rahmat merasakan perutnya sakit luar biasa. Ia mengira hanya sakit biasa akibat makanan berlemak. Tapi, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Ketika ia melihat ke cermin, ia terkejut. Perutnya mulai membesar dengan cepat, seperti balon yang ditiup. "Apa yang terjadi padaku?" teriaknya panik. Ia mencoba berpuasa, berdoa, dan meminta ampun, tetapi perutnya terus membesar. Tak ada dokter yang bisa menjelaskan penyakitnya. Setiap hari, tubuhnya semakin kurus, sementara perutnya membengkak tak wajar, seperti karung besar yang menggantung di tubuhnya. Desas-desus mulai menyebar. "Ustadz Rahmat kena azab," bisik warga. Pasti ini karena uang zakat yang ia korupsi. Awalnya, Rahmat menyangkal semua tuduhan. "Aku tidak berbuat salah," katanya dengan suara serak. Namun, semakin ia berdusta, semakin perutnya membesar. Ia tak bisa lagi berjalan normal, harus dibantu tongkat, dan akhirnya hanya bisa terbaring tak berdaya. Akhir yang mengerikan. Suatu malam, di tengah kesakitannya, Rahmat mendengar suara gaib berbisik di telinganya. "Uang haram yang kau telan, kini membebanimu. Kau tak akan bisa melepaskannya, sampai ajal menjemput." Tangis Rahmat pecah. Ia ingin mengembalikan semua uang yang ia curi, ingin meminta maaf kepada warga, ingin bertobat. Tapi sudah terlambat. Keesokan paginya, warga menemukan Rahmat tak bernyawa di tempat tidurnya. Tubuhnya yang kurus, dengan perut besar yang menonjol, menjadi saksi bisu dari dosa yang ia sembunyikan selama ini. Sejak itu, rumah mewah yang ia bangun terbengkalai. Tak ada yang berani menempatinya. Warga percaya, di malam-malam tertentu, suara erangan kesakitan masih terdengar dari dalam rumah itu. Seolah ada seseorang yang masih menanggung kutukan yang tak pernah bisa lepas. Nah, jadilah orang yang amanah biar tidak seperti kisah tadi. Buatkan teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe supaya lebih rajin menceritakan kisah mistis lainnya.